Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatih Dani Suara Sumarno dengan NPM 22120114990. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan tentang makalah yang telah saya buat berkaitan dengan analisis hukum putusan Mahkamah Agung nomor 957K garing PDT Sus Pilot garing 2023. Pendahuluannya, eksistensi perusahaan atau badan hukum menurut sebagai subjek hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dinamika perekonomian nasional yang terus bergerak secara dinamis. Kompleksitas hubungan bisnis antar perusahaan sering menimbulkan sengketa yang berujung pada ketidakmampuan membayar utang kepada kreditor. Kepailitan dalam hal ini merupakan sebuah proses hukum yang berguna untuk membereskan seluruh harta kekayaan debitur yang pailit untuk kemudian dilikuidasi dan dibagikan kepada kreditor-kreditornya. Yang pertama, bahwa adanya kronologis perkara yang mengikat antara pemohon kasasi maupun termohon kasasi. Perkara ini dimohonkan oleh PT Graha Cipta Sukses Tama dan PT Niman Internusa dalam keadaan pailit yang dinyatakan dalam putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana dalam hal ini Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mengeluarkan putusan renvoy prosedur yang sebagian mengabulkan permohonan renvoy prosedur dari pemohon. Termohon kasasi kemudian mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepanitraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Namun sayangnya permohonan kasasi yang dimohonkan oleh pemohon untuk seluruhnya ditolak oleh majelis hakim. Pemohon dalam hal ini di dalam petitum permohonannya menyatakan bahwa daftar piutang tetap dilebih-lebihkan oleh termohon. Oleh karenanya pemohon meminta kepada majelis hakim untuk mengubah DPT yang telah diberikan oleh termohon. Dalam hal ini keberatannya spesifik terhadap upah karyawan yang seharusnya tidak menjadi bagian daripada daftar tagihan piutang. Namun dalam hal ini termohon memasukkan hal tersebut di dalam daftar tagihan piutang, sehingga pemohon dalam hal ini merasa keberatan dan mengajukan kepada pengadilan untuk segera memerintahkan atau memutuskan termohon untuk mengubah daripada DPT itu sendiri. Namun sayangnya majelis hakim menolak. Majelis hakim menolak dengan alasan bahwa majelis hakim menimbang upah buruh yang belum dibayarkan ini merupakan bagian daripada kreditur preferen, tagihan kreditur preferen. Tagihan kreditur preferen itu sendiri merupakan hal yang harus dibayarkan oleh debitur, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa upah karyawan merupakan bagian yang tidak terlepaskan daripada tagihan kreditur preferen, sehingga majelis hakim menolak untuk seluruhnya permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon. Adapun sehingga putusan ini tentunya akan mengakibatkan sebuah akibat hukum yang berdampak kepada pemohon maupun termohon. Pemohon dalam hal ini dikatakan sebagai pemohon yang dinyatakan pailit dalam putusan tingkat pertama, sehingga pemohon ini setelah putusnya kasasi ini, pemohon diwajibkan untuk tetap dinyatakan dalam keadaan pailit sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan pasal 24. Selanjutnya berkaitan dengan kreditor akan tetap menerima bagian daripada hasil daripada likuidasi dari pemohon. Namun hal ini juga memperhatikan tentang 3 hal, yaitu separatis, konkuren, dan preferen, di mana dalam hal ini tiga substansi ini mempunyai hak-haknya masing-masing. Jadi hak ada yang berkaitan dengan hak istimewa seperti kreditor separatis. Lalu hal ini menjadi
hak yang istimewa, maksudnya dalam hak istimewa adalah didahulukan ketika terjadinya proses likuidasi oleh debitur. Nah, yang terakhir bahwa pihak ketiga dapat mengajukan klaim, di mana dalam hal ini klaim ini harus diajukan kepada kurator, dan apabila tagihan itu diakui, maka akan dibayar sesuai dengan peringkat hukumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.